Sobat PLB, kali ini di episode kedua PLB Podcast Luar Biasa. Nah, kalau kemarin kita sempat ngobrol dengan tamu dari SMP 4 Batu Licin ya, kalau tidak salah. Nah, kali ini kita menghadirkan tamu dari guru-guru yang ada di SLB Negeri Tanah Bumbu. Kemarin kita sempat curhat, nggak usah terlalu tegang ya Bapak Ibu, slow aja. Ya, kalau kemarin di edisi perdana sebelum Lebaran, jadi kemarin itu terpotong terjeda pada saat Ramadan, terus juga Lebaran, jadi agak lama edisi keduanya dan hari ini baru bisa kita realisasikan. Nah, Sobat PLB, kali ini kita akan khusus membicarakan mengenai pendidikan atau pengajaran ya dengan anak-anak dengan berkebutuhan tunarungu ya, hambatan pendengaran, betul. Nah, kali ini yang akan berbincang bersama kita ada Bapak Rizky Adi Prakoso dan juga ada Ibu Tiur Maria. Oke. Nah, Sobat PLB, kalau kemarin kita kan sharing-sharing pengalaman aja gitu ya, tanpa mungkin solusinya masih kita pertanyakan gimana ya kalau misalnya kita mengajar seperti ini, gimana ya kalau ada permasalahan seperti ini. Nah, kali ini kita menghadirkan expert di bidang ini. Expert ya. Ya, kalau itu lebih menguasai dari Bu Asti ya, yang notabene adalah guru bahasa Indonesia. Jadi kalau Bapak Rizky dan Ibu Tiur ini memang backgroundnya pendidikan luar biasa ya, Rizky dan Ibu Tiur. Oke, nah sebelum kita jauh ngobrolin atau berbicara tentang bagaimana sih kita kalau mengajar, kesehariannya mengajar anak-anak tunarungu atau hambatan dengar, kita mau tahu dulu nih backgroundnya Pak Rizky sebelum mengajar di SLB Negeri Tanah Bumbu. Setelah lulus dari pendidikan luar biasa, mengabdinya di mana dulu waktu itu? Iya, sebelumnya ya Bu, kalau dari lulus dari PLB Universitas Negeri Jakarta, kemudian mengajar di SLB Kembarkarya 3 Bekasi dulu nih. Baru lulus pulang kampung nih ke Lampung. Oh, jadi orang Lampung. Kembali di kampung halaman nih. Kampung halaman itu mengajar di SLB Wiyata Dharma di Metro. Itu nggak sampai 2 tahun baru sampai ke Tanah Bumbu. Dari 2014 nih sampai sekarang berapa tahun tuh sudah 11 tahun. Ya, 11 tahun pengabdian di sini mengajarnya kebetulan pas di tunarungu. Jadinya 11 tahun selama di Tanah Bumbu mengajarnya di tunarungu walaupun basicnya tunagrahita sebenarnya. Jadi di sini aja mengajarnya tunarungu. Kayak jadi gitu. Waktu di universitasnya Pak Rizky itu sudah ada penjurusan gitu ya? Ada penjurusan itu mau lulus jadi milih untuk skripsi, milihnya tunagrahita. Kebetulan di Tanah Bumbu formasinya untuk tunarungu dan masuk kebetulan mengajarnya juga pas di tunarungu. Jadi 11 gitu. tahun dengan pengalaman mengajar anak tunarungu. Artinya tidak salah lagi ya kalau kita hadirkan di PLB ya. Nah, itu kalau tadi Pak Rizky jadi beberapa tahun di kampung halaman dengan berbagai tempat kerjanya tadi dan akhirnya mengabdi di Tanah Bumbu selama kurang lebih sudah 11 tahun ya. Nah, kalau Bu Tiur sendiri, Bu Tiur ini termasuk baru ya di SLB Negeri Tanah Bumbu, tapi ya nggak baru-baru banget juga. Nah, kita mau tahu juga nih pengalaman Bu Tiur, Sobat PLB juga for your information, Bu Tiur juga bukan asli orang Tanah Bumbu. Jadi beliau, coba silakan Bu Tiur ceritakan sendiri bagaimana ya. Sama-sama dari Sumatera kita berdua ya Pak Rizky ya. Baiklah. Baik, Bu Has, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ini mengambil jurusan pendidikan luar biasa juga sama dengan Pak Rizky. Saya di kelasnya, beliau adalah senior ya, senior. Saya juniornya beliau. Iya. Kalian senior sama-sama UNJ. Oh, gitu ya. Sama-sama kami dari kampus Universitas Negeri Jakarta. Nah, dari zaman kuliah itu memang di 2012 saya masuk 2011. 2012 itu saya sudah memang ngajar les privat anak-anak berkebutuhan khusus, tapi kebanyakan saya megang autis, grahita dan anak umum. Setelah itu ternyata saya di 2015 itu lulus kuliah. Saya ikut lulusan SM3T yang sarjana mendidik di daerah terdepan. Nah, itu
Saya juga Jadi di daerah yang tertinggal juga 3T, Kenapa terdepan terluar tertinggal. terdepan terluar tertinggal. Jadi Iya. pengalamannya sudah di pelosok-pelosok ya. Pelosok ke NTT Waktu itu di kemana? SLB Negeri Weri, Larantukan, Nusa Tenggara Timur. Larantukan, Nusa Tenggara. Iya, provinsi NTT ya, Kabupaten Flores Timur. Oke, waktu di sana Bu Tiur gimana? Apakah memang benar-benar tertinggal dan terbelakang sebegitunya kah atau enggak juga gitu? Enggak juga Bu Hasni, Ah. karena kalau SLB itu memang satu kabupaten itu hanya satu. Seperti Kota kita ini, ya, jadi dia di tetap di kotanya. kota. Tapi kalau dinilai pemerintah itu masih tergolong terluar ya, karena memang Iya. hanya satu-satunya di kabupaten itu. Nah, memang sebelum saya lulus kuliah itu memang sudah juga ngajar shadow teacher di sekolah-sekolah umum yang ada anak ABK-nya. Jadi saya seperti guru inklusi lah. Nah, setelah lulus ternyata saya lulus itu ya ikutan program pemerintah 1 tahun. Nah, dapat bonus lah PPG, diasramakan 1 tahun juga di UNJ. Lalu tiba-tiba tidak menyangka keterima PNS di sini gitu. Iya. Dan itu tidak sama sekali ada planning mau ke sini sebenarnya, memang karena senang aja melancong gitu. Nah, sekalinya diizinkan sama keluarga, di sini juga saya bekerja, akhirnya bertemu juga di sini jodoh, jadi nyaman banget Iya. sudah di sini. Kayaknya itu penyemangatnya ya. Karena ketemu jodoh, kuncinya karena ketemu jodoh. Iya. Nggak salah ya, namanya mau pergi bekerja tapi kalau bertemu jodoh ya lebih bagus lagi. Artinya Bu Tiur dan Pak Rizky juga lebih kerasan di sini, tapi kalau Pak Rizky belum ya, masih take me out. Kalau memang Belum sold out. bukan soal ya. Oke, kembali ke pengajaran mengenai anak-anak berkebutuhan khusus dengan kekhususan hambatan pendengaran. Nah, tadi 11 tahun Pak Rizky pengalamannya, dan kalau Bu Tiur sudah berapa tahun di sini? Saya dari 2021 di sini, tapi sudah dari 2012 sudah mengajar anak-anak inklusi ABK itu udah bercampur, jadi nggak hanya tunarungu, tapi kalau untuk kuliah saya sudah mengambil pendalaman tunarungu karena untuk diluruskan untuk skripsi, jadi biar difokuskan ke situ. Berarti kalau Bu Tiur sesuai dengan jurusan tadi yang diambil ya, Iya. kekhususannya. Oke, nah selama mengajar tunarungu ya, waktu Ibu Hasni sendiri juga baru diterima di SLB Negeri Tanah Bumbu. Kalau tidak salah 1-2 tahun gitu saya juga berkesempatan mengajar di kelas tunarungu atau hambatan pendengaran. Memang challenge-nya, tantangannya adalah bagaimana kita bisa yang biasanya dengan oral, dengan suara memberikan pengajaran, memberikan materi, tapi ini harus dengan gerak isyarat, komunikasi total. Jadi nggak Ekspresi cuma muka. nggak cuma nggak Ekspresi. cuma tangan bergerak dengan bahasa isyaratnya, tapi juga ekspresi menentukan ini dan itu. Jadi kesannya itu malah lebih lebih effort, lebih capek daripada yang cuma dengan suara aja. Karena ini kan kita harus ekspresif, harus gerakan tangan. Iya. Kalau misalnya kita nggak punya ini, kita ambilkan bendanya, kita harus kesana kemari gitu. Nah, kalau Pak Rizky sendiri, apa tantangan terbesar ketika awal-awal mengajar? Apa tantangan terbesarnya? Tantangannya ya mungkin ya karena dulu waktu masuk di sini kan 2014 nih ya Bu, langsung masuk. Nah, kondisinya ini SD, tapi umurnya sudah besar gitu, Iya. umurnya harusnya sudah SMP atau SMA, tapi masih SD. Nah, dan mau lulus nih, mau peralihan dari SD ke SMP. Nah, sulitnya itu karena membentuk intonasi suaranya, artikulasi, kemudian untuk nama masih belum paham kayak gitu. Nah, mungkin ibarat memulai dari awalnya itu yang berat. Tapi kalau sekarang bedanya ya, kalau dulu pertama datang sampai sekarang di SMA itu agak lebih mudah Bu, karena udah melewati berapa tahapan kan ya sampai ke SMA gitu. Cuman kalau di SMA yang susahnya itu kalau kita ngasih perintah itu gimana caranya biar murid kita yang hambatan pendengaran itu paham perintah kita gitu. Karena kan yang susah itu makna dari perintah kita itu nggak ada. Jadi kan kalau mengajar juga kan banyak nih kata-katanya, sedangkan tunarungu ini kan atau hambatan pendengaran ini kendalanya biasanya kalimatnya itu terbolak-balik gitu ya. Oke. Sedangkan kita memberinya kan sesuai dengan urutan
kalimat gitu ya. pelajaran bahasa Indonesia. Iya, bahasa Dan Indonesia kita kalimat efektif, gitu ya. ngasih perintah itu sesuai dengan urutannya. Nah, tapi balik ke mereka itu terbolak-balik lagi gitu. Karena mungkin udah terbiasa gitu ya. Jadinya untuk memperbaiki itu sih yang tantangannya gitu. Jadi dan satu lagi Bu tantangannya. Jadi kita di sekolah nih sudah nih seperti itu. Sudah sesuai nih. Maksudnya mengajarkan artikulasi, kemudian bahasa isyaratnya, kemudian pulang ke sekolah bergaul lagi dengan masyarakat luar yang bahasa isyaratnya tidak sesuai dengan yang kita ajarkan di sekolah kayak gitu. Betul. Kemudian Jadi tidak ada pembiasaan dari yang sekolah terus dibiasakan di pulang ke rumah gitu ya. jadi tidak ada dilanjutkan ke sekolah yang sesuai dengan di rumah gitu yang sesuai dengan di sekolah kayak gitu. Oke. Mungkin itu sih Bu. Iya, yang jadi karena dari awal tadi belum ada artinya perjenjangan untuk pembelajaran bagaimana bahasa isyarat yang baik gitu ya, agar komunikasi bisa terjalin dengan baik gitu antara siswa dengan guru atau pengajar. Sebenarnya bahasa isyarat yang diajarkan di sekolah berbeda sama bahasa isyarat yang mereka dapatkan di lingkungan sekitarnya. Ya, karena mungkin lingkungan sekitar kan dia tidak berdasarkan materi, jadi kayak semacam bahasa ibu aja ya. Makan ya udah makan. Beberapa yang bisa arti gitu ya, artinya beda gitu, yang di kamus seperti apa ternyata yang di lingkungan sekitarnya beda lagi gitu. Jadi berbeda persepsi gitu ya. Dari awal kalau misalnya sudah bisa berjenjang, artinya akan lebih mudah di jenjang berikutnya. Nah, berarti ini kita ke Butiur. Jenjang awal anak-anak tunarungu atau hambatan pendengaran yang dari masuk belum ada lagi mendapatkan materi, basic belum ada. Nah, ini ke Butiur nih awal-awalnya karena Butiur mengampu kelas yang SD ya. Kelas rendah. Ya, kelas rendahnya tunarungu. Nah, gimana Butiur kalau mengajarkan dari awal yang dari benar-benar nol baru masuk, bahkan yang memang masih kecil gitu ya? Mana yang lebih mudah? Yang orang yang masih kecil diajarin atau yang sudah besar gitu? Oke, Bu Hasni, kalau masalah untuk mengajar dari yang basic awal itu, yang sudah pernah saya rasakan ini ya, murid yang betul-betul belum ada suara sama sekali, itu contohnya inisialnya A ya, itu yang saya rasakan anak ini betul-betul tidak ada suara, tidak ada sama sekali sosialisasi, tapi memang saat mengajarnya itu, memang kita mulai dari awalnya adalah ini dulu mengenal bunyi. Jadi dari mana sistem pendengaran dia itu jarak apa, dia total kah? Karena kan kita nggak punya alat bera ya, tes bera ya yang harus formal. Tapi kita bisa diuji cobakan nih anak ada sisa pendengaran atau tidak dulu. Itu yang pertama saya lihat, yang saya uji coba dengan cara panggil dia atau bunyikan suara-suara atau saya panggil jarak yang berapa senti dari yang jauh ke dekat, itu dulu saya mulainya. Lalu yang kedua saya tahap yang namanya meniup itu, jadi biar belajar oralnya dulu dia dilatih. Seperti kayak ada tuh buku yang bagian gerak mimik wajah dulu sama yang bagian oromotornya itu yang saya ajarkan dulu, saya belum masuk kognitifnya. Jadi melatih artikulasinya dulu, artikulasi dia untuk mau huruf U sama O saya harus pakai dia itu tisu itu yang ditiup. Lalu untuk menggerakkan huruf A sama I-nya dia berucap A dulu. A-nya itu maksudnya nama dia, karena dia kan dari A juga. Jadi supaya dia biar tahu bahwa itu disebut A itu bisa juga dia nggak langsung pas Bu, karena dia gitu. Tapi itu sebulan 2 bulan ketika temannya yang lainnya itu ada juga suara, dia lama-lama terlatih. Maksudnya dipegang ininya, kalau dia dipegang ininya, ada getaran. Jadi dia memegang ini, saya juga, saya memegang pita suaranya dia, tenggorokannya. Jadi kami sama-sama saling memegang seperti itu. Jadi bahwa dia menandakan kalau dia berhenti, nggak ada suaranya, berarti saya lagi nggak bicara kayak gitu. Padahal saya gini, maksudnya apa dia menganggap saya ada suara? Dia bilang tidak ada. Jadi kita kayak awal-awal itu hanya baru mengenal yang oromotannya itu, artikulasinya dulu, baru latihan pengucapannya seperti itu. Jadi karena memang hambatan dengar ini yang memang tidak bisa mendengar secara bunyi suara, otomatis dia kepekaannya itu dari tadi ya, ada getarannya dulu, terus dari sisi dia ada pendengarannya juga apa tidak, sisa pendengarannya apa total sekali gitu. Kalau total sekali memang agak lebih berat, dia lebih prosesnya lama, maksudnya bisa, tapi
yang tadinya 3 bulan hanya bisa udah ada suara, dia misalnya total itu bisa 6 bulan kayak perlu gitu. waktu ekstra gitu lebih ya. ekstra seperti itu, lebih agak lama. Nah, kalau tantangan yang saya hadapi biasanya membedakan yang persamaan arti Bu Hasni, misalnya membantu dengan menolong, itu kan sama ya padahal ya. Padahal ibaratnya kalau kita yang orang umum aja masih juga ada yang salah-salah ya. Jadi ya itu sama juga, tidak sama maksudnya tidak jauh beda sih, tidak jauh berbeda juga dengan tantangan yang dihadapi Pak Rizky. Pasti terbolak-balik mengenai subjeknya, predikatnya, objeknya, keterangan tempatnya. Nah, tapi untuk saat ini dasar-dasarnya memang yang paling utama mengenal nama dia dulu. Kalau saya ajarkan nama dia dulu, huruf-hurufnya. Nanti setelah dia udah tahu nama-nama itu dari huruf-huruf nama dia, barulah memperkenalkan huruf A sampai Z itu. Tapi tetap harus pakai suara. Jadi sebenarnya artikulasi yang isyarat ini hanya membantu, mendukung aja. Sebenarnya kita harus anak-anak itu harus juga ada suara supaya terlatih bahwa dia tuh ibaratnya ada kemampuan gitulah. Karena masalah kognitif nggak ada masalah sebenarnya mereka berpikir gitu. Intinya kita menyiapkan bukan hanya di sekolah aja kayak gitu, karena dia di sekolah kan cuma berapa jam nih Bu, lebih banyak dia di lingkungan rumahnya. Sedangkan di lingkungan rumah itu tidak semua bisa bahasa isyarat kayak gitu ya. Makanya kita menanamkan supaya tetap menggunakan ucapan kayak gitu. Nah, bagi saya juga mau tertarik ya membahas ini karena dulu saya pernah mendengar ada stigma atau ungkapan anak yang tunarungu atau bisu ya sudah bisu saja, jangan dipaksakan untuk berbicara. Nah, kalau saya lihat waktu awal-awal nih, saya juga ingat ya pengalaman saya waktu mengajar tunarungu. Waktu awal-awal ketika mengajar karena sudah nyaman dengan bahasa isyarat, saya sendiri sebagai guru juga malas mengeluarkan suara. Jadi ketika ya sudah jadi kelas bisu gitu. Nah, suatu waktu ada teman dari PLB juga menegur, Bu, kalau ini ibu keluarkan juga suara ibu. Saya lupa waktu itu siapa yang negur, entah Pak Rizky atau Bu Mela ya, lupa saya. Tapi kalau mengajar ya keluarkan juga suara ibu. Jangan kalau ngajar anak yang bisu, jangan ikut bisu juga. Nah, kalau menurut Pak Rizky dan Bu Tio nanti gimana? Untuk apakah benar anak ini kita paksa, kan pada dasarnya memang dia nggak ada kemampuan untuk itu. Apakah harus kita paksa ataukah kita biarkan sebagaimana dia mampunya, gimana deh? Kalau menurut pendapat saya nih ya Bu Hasni ya, dari kata-katanya intinya bukan memaksa ya, bukan dipaksa. Dari tadi yang pendapatnya Bu Tiur ya, jadi nantinya kan anak-anak nih bukan hanya di lingkungan sekolah aja, tapi di lingkungan sekitar rumahnya. Jadi kalau misalnya kita tidak mengoptimalkan dari sisa pendengaran tadi ya, sisa pendengaran dan kemampuannya ini total atau masih ada sisa pendengaran kayak gitu. Jadi kalau tidak kita optimalkan nantinya susah. Sama kayak misalnya di sekolah kita sudah latihan tadi yang Bu Tiur bilang, yang latihan meniup, kemudian yang segala macamnya, itu tujuannya untuk melemaskan organ bicara. Tapi kalau misalnya di sekolah sudah dilatih untuk melemaskan organ bicara, di rumah dia tidak terbiasa untuk mengucap dan melatih organ bicara, itu nanti akan kaku gitu. Nah, kalau sudah kaku itu akan lebih sulit lagi kita untuk membentuknya lagi. Nah, jadi itu pengaruhnya dari yang Bu Tiur bilang tadi. Kalau yang total kemungkinan susah ya, lebih berat tadi, yang lebih ekstra untuk melatihnya. Apalagi kalau di rumahnya nanti tidak dilatih, semakin kaku gitu. Tapi kalau yang masih ada sisa pendengarannya dan di rumah dia sering untuk mengucap, itu akan lebih mudah lagi kayak Berarti gitu. pada intinya kita tetap memaksimalkan ya, kemampuan tetap kita upayakan mengeluarkan suara, walaupun mungkin tidak muluk-muluk misalnya langsung nanti akan bisa bicara seperti yang memang enggak kayak gitu ya. Tapi paling tidak kita setidaknya membentuk gitu ya, membentuk walaupun bentuk katanya itu setidaknya bisa dipahami lah sama orang tua. Iya benar juga ya, betul. Apalagi kalau misalnya yang udah agak gede mungkin seperti menurut Pak Rizky ya, SMP SMA mungkin bisa lebih ekspresif mengungkapkan apa yang dimaksud, apa yang dikehendaki. Kalau kayak murid Bu Tiur kan yang masih SD mungkin
ya sudah bahasa isyaratnya terbatas, ini itunya terbatas. Jadi kayaknya kalau ada sedikit suara yang bisa orang-orang sekitar pahami, yang tidak hanya di lingkungan sekolah ya, di lingkungan rumah, mungkin nanti dia ke rumah nenek kakeknya, intinya ke keluarga yang memang benar-benar awam sekali dengan kondisi tersebut, tapi ketika ada suara sedikit yang bisa dipahami, mungkin itu bisa lebih membantu ya Bu Tio. Ya betul Ibu Hasni, karena memang anak-anak kita ini nggak 100% betul-betul nggak bisa diapa-apain lah ibaratnya. Jadi mereka ini dengan adanya masih ada sisa pendengaran dan masih bisa ada keluar suara aja, itu udah sangat-sangat luar biasa dari kita untuk mereka ada kemajuan gitu. Itu aja kemajuan bagi kita tuh udah sangat luar biasa. Jadi harus kita pergunakan itu supaya setidaknya anak ini mempunyai ada maknanya, makna dari pembicaraan anak itu. Bukan maksud untuk harus 100% dia betul satu kata itu jelas, tidak. Jadi memang maknanya itu tersiratkan gitu nah untuk kita kayak gitu. Jadi intinya ini sih ya Bu Hasni ya, kalau pendapat orang itu biasanya tunarungu atau hambatan pendengaran itu pasti tidak bisa berbicara, padahal tidak ya, tidak seperti itu. Kalau kita temui yang bersekolah di sekolah kita, walaupun dia disebutnya tunarungu atau hambatan bicara, pasti bisa mengeluarkan suara. Ya tadi walaupun tidak berbentuk kata, tapi dia pasti bisa bersuara gitu. Nah, itulah tugas kita untuk membentuk suara yang ada itu, untuk membentuk kata, kemudian membentuk kalimat tadi, walaupun kalimatnya masih nanti terbolak-balik kayak gitu. Kayak gitu. Nah, ya memang kalau kita melihat anak-anak tunarungu, memang mereka kayaknya punya komunitas tersendiri gitu ya. Memang sangat akrab dengan komunitasnya, dengan pergaulannya, tapi juga lingkungannya kan tidak hanya cuma anak-anak yang tunarungu, hanya melulu bahasa isyarat, tapi ada keluarga yang ada teman dengar yang artinya tetap harus ada komunikasi dengan orang-orang yang bisa mendengar ini tadi. Jadi itu mungkin ya memaksimalkan tadi fungsi keluarnya suara dan memaksimalkan sedikit pendengaran yang masih bisa dimiliki. Nah, berarti kita sepakat bahwa ketika mengajar, guru harus tetap mengeluarkan suara. Betul sekali, jangan juga menjadi guru yang Oke. Nah, memang ini menjadi hal baru mungkinnya bagi teman-teman yang mengajar di dunia pendidikan luar biasa ini, karena memang yang mengajar di sekolah luar biasa ini ya tidak hanya dengan background pendidikan luar biasa. Ya ada yang seperti saya yang pendidikan bahasa Indonesia, ada yang dengan guru mata pelajaran lainnya, bahkan ada guru agama, guru olahraga, PKN. Saya pikir semua masalah atau permasalahan dasarnya itu sama. Nanti bagaimana menyesuaikan, bagaimana mungkin ada ilmu-ilmu yang kita tidak dapat di perkuliahan, tapi kita harus dengan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat kita mengabdi gitu ya. Nah mungkin ini betul ini menjadi salah satu insight baru atau pengetahuan baru bagi kita. Nah saya mungkin agak flashback jauh lagi ke belakang. Ini kan juga sudah mau menjelang PPDB ya, penerimaan peserta didik baru. Nah, kadang ada orang tua yang ini Bu Tio dan Pak Rizky, ini kira-kira anak saya ini termasuk apa ya? Kok kayaknya tidak merespon. Nah, maksud saya bagaimana menandai atau kenali anak-anak ini ciri-cirinya. Apakah anak saya ini perlu masuk ke SLB gitu ataukah ke umum dulu, karena mungkin ada tanda-tanda yang dikenali yang kok tidak bisa merespon dengan suara, kok tidak bisa berkomunikasi mengeluarkan suara. Nah, hal dasar yang bisa dikenali dari anak-anak yang mungkin mereka ini punya kebutuhan khusus hambatan dengar ini kira-kira gimana, biar maksudnya orang-orang tua di rumah juga bisa, oh anak saya ini kebutuhannya ini, karena memang kita tidak bisa maksudnya denial ya atau melakukan penolakan terhadap misalnya oh anak kita ada berkebutuhan nih sekolah di SLB nih, nggak apa-apa ya kan, artinya tidak menjadi sebuah aib gitu bagi keluarga. Sekolah di SLB bukan yang buruk bahkan ketika misalnya kita tahu anak kita berkebutuhan khusus tapi kita denial, menolak dan menyekolahkan di sekolah umum, malah mungkin itu yang akan tidak baik bagi anaknya gitu. Kenapa nggak lebih cepat gitu dimasukkan ke SLB agar bisa mendapat penanganan yang sesuai, yang tepat, tidak menutup kemungkinan nantinya akan bisa lebih bersosialisasi dengan ini. Nah, kira-kira bisa Pak Rizky atau Bu Tio memberikan tips sedikit untuk ibu-ibu atau orang tua di rumah
kalau anaknya ada indikasi ini boleh dikonsultasikan. Kan kita kan bukan mendiagnosis ya, itu tidak pernah. Ya paling tidak bisa mengenali gitu anak, makanya ada ciri-ciri khusus kalau untuk kebutuhan hambatan dengar ini gimana? Iya, kalau dari saya ya Bu ya, kembali lagi yang tadi Bu Asni bilang, penanganan yang lebih cepat itu berpengaruh besar kemudiannya nanti. Kalau misalnya terlalu berpikir nih, ini apa nih, kok kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, kenapa begini. Nah, karena di sekolah kita juga kan ada tim asesmen nih yang bisa undang gitu ya, atau bertanya gitu untuk ciri-cirinya kok anak saya seperti ini, atau nah apalagi kalau ini terkait di hambatan pendengaran ya Bu ya, kalau misalnya di rumah sudah ada beberapa nih diagnosanya kok tidak merespon bunyi, tidak merespon panggilan, tidak menangis atau semacamnya, tidak menangis itu ada indikasinya atau ya semacamnya ya Bu ya, tapi tidak serta-merta tidak menangis itu nantinya akan menjadi tunarungu atau hambatan pendengaran. Nah kalau misalnya nanti ketika perkembangannya tidak merespon adanya bunyi, kalau misalnya ada petir tidak merespon atau ada getaran tidak merespon, dipanggil tidak merespon atau tidak menengok, nah itu indikasi tambahan gitu ya yang bisa segera orang tua anaknya ini bisa konsultasi dulu gitu. Jadi tidak serta-merta mengikuti PPDB langsung masuk gitu, tidak. Jadi bisa dulu konsultasi. Berarti gitu. bener ya yang kayak misalnya kan kalau ibu-ibu baru tuh atau misalnya orang tua tuh anaknya kagetan katanya, padahal itu bagus ya. Itu dia merespon. Ada responnya kayak gitu. Tambahan Bu Asni, jadi memang kalau PPDB ini kan perlu ada surat ya, surat dan artian ada riwayat saat kelahirannya kah, riwayat saat anak ini pas lagi imunisasi kah, atau saat lagi waktu lagi ibunya hamil kan ada riwayatnya. Nah kita sembari mengecek itu kan bukan dari dia mulai lahir, maksudnya memang sudah dari genetik ya, maksudnya dari Tuhan yang menciptakan, bukan dibuat setelah lahir. Tapi bisa jadi memang ada indikasi yang seperti itu, tapi sudah ada bahasa, itu masih ada bahasa yang dia dapat. Tapi yang memang untuk pertama kali kita lihat dari kontak mata dulu untuk membedakan apakah tunarungu kah, apa memang autis, karena kan autis juga tidak merespon ya Bu Asni. Nah jadi seperti itu tadi, berapa tahun nanti salah diagnosis, salah memprediksi dari kita, gurunya yang salah memasukkan kelas. Jadi yang kita lihat itu kontak mata dulu. Kalau dia kontak matanya tidak ada sama kita lama, itu berarti belum bisa kita pastikan itu tunarungu, karena bisa jadi ada hambatan lain. Nah barulah kalau memang dia ada kontak mata sama kita lalu tidak ada respon, tapi bisa dia bersosialisasi, kita ajarkan menyusun balok yang sederhana lah, kita mengasesmen yang sederhana, berarti ini anaknya ada kemampuan untuk kognitifnya, berarti tidak ada masalah dia ini dalam hal perilaku sosial dan komunikasi yang ciri-ciri autis. Oh berarti bisa ke arah tunarungu nih, apa masuk ke arah grahita kah yang masih ada kontak. Nah jadi lebih dasarnya itu pertama yang kami lihat kontak mata dibantu dengan tim asesmen, dan itu perlu surat-surat riwayat kesehatan dari ibunya yang waktu saat lagi hamil, apakah pernah anaknya saat lahir itu berapa bulan, tambah lagi dia nangis atau tidak. Biasanya kan ada yang tidak nangis, ada yang ibunya sudah aware. Kalau ke SLB itu berarti ibunya sudah sadar, sudah tahu bahwa anaknya memang udah mungkin dia udah kemana-mana, lalu ditolak mungkin ya. Jadi biasanya kalau ke SLB itu orang tua biasanya sudah menerima kondisi anak. Biasanya yang nggak ke SLB tapi dia ke umum itu biasanya masih belum menerima kondisi anaknya gitu. Apalagi di lapangan ini mereka lebih ke gengsi. Jadi kalau udah di SLB kita malah lebih bersyukur, berarti orang tuanya mau diajak kerjasama, udah mau menerima bahwa ketika anaknya di sekolah ini ya bukan resiko, malah justru orang tuanya lebih enak jadinya, karena nggak akan ada saling membuli kayak gitu kan Bu. Dan penanganannya yang lebih tepat. Intinya itu sih Bu, peran orang tua itu penting banget ya di sini. Jadi peran orang tua, karena dia kalau misalnya usia belum sekolah nih ya Bu, berarti kan yang mengamati itu orang tuanya di rumah. Nah berarti dari indikasi-indikasi yang tadi itu orang tua bisa mengetahui gitu ya, jadi kemudian mungkin bisa dikonsultasikan gitu. Ini ya,
dari beberapa ciri-ciri yang muncul gitu, itu bisa dikonsultasikan selain ke dokter juga bisa langsung ke SLB juga karena kita kan ada tim asesmen ya. Jadi bisa dikonsultasikan apakah ini lebih baik masuk di SLBK atau bagaimana kayak gitu ya. Karena dilihat dari ke belakang gitu ya, dari yang dulu pertama saya masuk gitu, dari yang SD tapi usianya sudah besar ya, itu ibarat penanganannya ya ke sekolah umum, akhirnya jadi, sudah gede baru di SLB. Jadi penanganannya kurang cepat kayak gitu. Nah, jadi kalau sekarang dari ciri-ciri yang sudah timbul itu orang tuanya lebih cermat gitu mengamati, kemudian bisa mengkonsultasikan, penanganannya bisa lebih cepat, itu jadinya nanti perkembangannya pun jadi lebih maksimal kayak gitu. Jadi peran orang tua nih yang paling penting nih. Oke, memang garda pertama ya jelas orang tua ya, karena kita yang mendeteksi awal anak kita kok ada yang berbeda. Yang jelas itu tadi kata Bu Tiur, penerimaan, artinya tidak menolak kondisi anak bagaimana. Dan artinya kita menerima karena ini memang apa yang dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita gitu ya. Bagaimana kita memberikan penanganan yang terbaik tadi, salah satunya dengan menyekolahkan di sekolah luar biasa. Nah, dari pengalaman Pak Rizky tadi 11 tahun, terus Bu Tiur juga sekian tahun mengajar di sekolah luar biasa. Boleh nggak ini biar sebagai motivasi ya bagi orang tua, artinya menyekolahkan anak di sekolah luar biasa itu bukan pilihan buruk gitu loh, kan ini malah mungkin penanganan yang tepat, pilihan yang tepat bagi anak-anak kita semua. Nah, mungkin Pak Rizky bisa berbagi ada pengalaman bagaimana mengajar anak yang pada akhirnya mempunyai progres yang pesat gitu. Iya, memang ya Bu, ada dua tipe nih ya. Tipe yang pertama itu memang yang dari awal masuk di SLB. Ada tipe kedua itu yang awalnya di sekolah reguler kemudian pindah ke sekolah luar biasa. Nah, memang kalau perbandingan nih di antara kedua itu memang penangkapan ke materi itu lebih cepat dari yang misalnya di SD reguler pindah ke SLB gitu. Itu memang pengalaman saya dulu dari yang awal, memang dari awal di SLB itu lebih cepat yang dari pindahan di reguler. Mungkin di reguler dia ada banyak. Itu kemudian pindah di SLB daya tangkapnya lebih cepat karena dia bergabung dengan teman-temannya yang memang mengalami hambatan pendengaran juga kayak gitu. Nah, jadi awalnya memang yang saya lihat itu ada penyesuaian nih, otomatis pasti penyesuaian biasanya di sekolah reguler dengan siswa dengar, kemudian pindah ke sekolah luar biasa yang sama-sama mengalami hambatan pendengaran. Tapi bukan berarti itu menjadi hambatan juga, justru itu menjadi malah lebih cepat dia menangkapnya. Jadi kayak gitu. Ada beberapa yang siswa pindah SD-nya di reguler, kemudian SMP masuk di sini justru malah lebih cepat gitu menangkap materi kayak gitu ya. Karena itu tadi pemberian materi juga tentu disesuaikan ya. Dan satu lagi Bu, jangan khawatir gitu ya sekolah di sekolah luar biasa, karena di sini juga banyak gitu ya. Mungkin jadi perbedaannya kalau di sekolah SD, sekolah dasar, mungkin yang di Bu Tiur lebih ke tekniknya, ke teknik artikulasi, kemudian cara mengucap, ya lebih ke akademik lah ya. Tapi kalau di SMP dan SMA itu lebih ke pengembangan kompetensi keterampilan kayak gitu. Jadi porsinya akan berbeda dari sekolah dasar dan sekolah menengah kayak gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya nanti di SLB, SMP LB dan SMA LB-nya akan mendapatkan keterampilan untuk bekal lulus kayak gitu. Lebih banyak lagi bisa dapat ya. Kalau itu gimana? Ada pengalaman nggak? Iya, jadi kalau misalnya anak-anak di SLB ini ya, Bapak Ibu yang mendengar podcast kita hari ini, jadi jangan sampai Bapak Ibu itu salah pilih untuk menangani anak-anaknya untuk didik di SLB kami. Jadi memang di SLB ini kami nggak langsung mengarahkan anak-anak ini tuh nggak hanya langsung dia kognitifnya, tapi memang dasar mulainya itu memang kemandiriannya, lalu keterampilannya. Jadi memang disekolahkan itu bertahap Bapak Ibu. Jadi tidak harus langsung pintar, langsung mau apa yang Ibu minta, Bapak Ibu minta langsung
langsung terjadi Iya. begitu cepat. Ini butuh proses karena namanya anak-anak ini butuh sosialisasi juga. Jadi kami juga mengajarkan tidak hanya bentuk kognitif tapi kemandirian, sosialisasi. Apalagi di SLB ini guru-gurunya itu memang sudah banyak berkecimpung ya, maksudnya di dunia pendidikan luar biasa. Jadi jangan khawatir, anak-anak ini juga diarahkan dalam bentuk lomba. Apalagi kemarin banyak anak-anak kami yang diikutsertakan dalam ajang lomba ke bagian dinas kabupaten, provinsi, lalu ke tingkat nasional. Jadi itu keterampilan pilihannya yang diajarkan ketika mereka sudah masuk SMP dan SMA. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya. Betul, karena dari seperti yang disampaikan Bu Tiur tadi, memang SLB seluruh SLB ya, dan khususnya SLB Negeri Tanah Bumbu tidak bisa menjanjikan, maksudnya anak-anak masuk tidak bisa bicara, nanti keluar sudah bisa bicara, sudah bisa ngomong. Tidak ya, tidak seperti itu. Tapi paling tidak kita akan berupaya memberikan penanganan yang paling tepat bagaimana anak-anak kita ini bisa artinya bersosialisasi dengan baik nantinya setelah lulus dari sekolah luar biasa. Dari yang mungkin awalnya tidak tahu apa-apa, tidak bisa keluar suara apa-apa, akhirnya nanti sedikit-sedikit bisa berkomunikasi gitu ya, mengeluarkan suaranya. Dan itu tadi kata Pak Rizky, di SMP SMA nanti akan diberikan bekal skill, life skill, agar ketika lulus dari sekolah ini nanti tidak bingung mau apa, tapi mereka sudah jadi dibekali. setidaknya punya keterampilan Iya, kayak gitu untuk masa nanti depannya. hidup selanjutnya Iya. kayak gitu, karena selanjutnya mereka akan berbaur dengan masyarakat di lingkungannya Iya, kayak gitu. apalagi tidak selamanya dia bersama orang tuanya. Jadi betul-betul kita mengajarkan udah berbagai macam aspek mandirian, sosialisasian, dan life skillnya. Betul. Nah, saya juga mau meng-highlight lagi apa yang disampaikan Bu Tiur tadi mengenai lomba-lomba. Nah, jadi anak-anak kita di SLB Negeri Tanah Bumbu tidak berbeda dengan anak-anak di sekolah reguler ya, Bapak Ibu ya. Di SLB, di pendidikan khusus ini juga banyak sekali lomba-lomba yang diselenggarakan untuk anak-anak kita. Jadi bahkan mungkin yang di SLB ini lebih banyak maksudnya kegiatan dan prestasi-prestasi yang diraih gitu ya. Jadi kemarin kita Bu Tiur dan Pak Rizky ini juga langganan ya Bapak Ibu yang Sobat PLB yang membawa anak-anak kita bisa berlomba dan memenangkan di kancah provinsi hingga di kancah nasional. Nah, boleh nih di sounding juga nih Pak Rizky, biar Bapak Ibunya juga maksudnya punya motivasi, punya semangat. Anak-anak yang berkebutuhan khusus itu juga bisa luar biasa loh, seperti anak-anak reguler lainnya. Pak Rizky dengan pengalamannya sudah berapa kali menjuarai lomba-lomba dan lomba apa saja. Jadi kayak gini ya Bu, intinya walaupun saya juga mengajar di sekolah luar biasa gitu ya, karena di SLB itu kan banyak lombanya gitu, ada lomba keterampilan, ada lomba seni, ada olahraga kayak gitu. Nah, saya pun yang dari SLB juga takjub gitu ya melihat kemampuan anak-anak luar biasa ini ketika berkompetisi Bu. Jadi ketika latihan biasa aja gitu, tapi ketika berkompetisi, oh ini anak sadar kompetisi kayak gitu. Jiwa jiwa bersaingnya itu tiba-tiba muncul kayak gitu loh, yang bikin wah kayak gitu. Apalagi ketika di tingkat nasional kayak gitu ya Bu, itu lebih wah lagi kayak gitu, karena dari satu Indonesia nih, satu Indonesia berkumpul semua, kemudian menunjukkan talentanya masing-masing. Itu kalau melihat itu kita bakal merinding kayak gitu ya Bu. Soalnya anak luar biasa juga bisa gitu ya. Jadi jangan beranggapan bahwa anak luar biasa itu tidak bisa apa-apa, karena itu salah. Kalau Bapak Ibu melihat hasil lomba gitu ya, dari lomba keterampilan, seni dan olahraga, itu mungkin Bapak Ibu sekalian akan takjub gitu ya melihatnya, karena kemampuannya itu mengejutkan kayak gitu. Jadi beberapa kali mendampingi gitu ya. Saya dari pertama itu jujur ya Bu, dari pertama datang 2014 itu mendampinginya melukis. Melukis alhamdulillah masuk di provinsi dan nasional. Kemudian beralih ada keterampilan ke batik. Alhamdulillah membatik, masuk di provinsi, masuk di nasional. Kemudian beralih lagi ke seni mendampingin pantomim, alhamdulillah masuk 3 besar di provinsi, tapi belum ke nasional kayak gitu. Kemudian pernah juga mendampingin modeling
itu seleksi provinsi aja kayak gitu. Jadi dari beberapa cabang lomba yang didampingi itu, yaitu tadi kembali takjub Dan bahwa rata-rata anak-anaknya anak-anak tunarungu hambatan pendengaran. Nah, jadi ketika melihat anak-anak luar biasa ini mengikuti lomba itu terkejut dan kagum tadi itu, mereka juga bisa kayak gitu. Jadi jangan anggapan walaupun saya juga di SLB gitu ya kagum juga gitu, mereka bisa gitu. Jadi bukan artinya membandingkan dengan siswa di reguler yang ada lombanya yang kita tahu pasti wah gitu ya, SLB juga bisa. Ya, itu dia. Sesuai dengan SLB tagline kita. SLB juga Kita bisa, kita luar biasa. Nah, kalau Bu Tia gimana, Bu Tia? Ya, pengalaman saya Bu Hasni memang baru pertama kali ya, tiba-tiba saya juga kaget. Itu justru Kaget itu karena sebelumnya sudah ada guru yang memang mendampingi dan berkompetensi banget ya, ahli sekali dalam IT ya, dan itu memang masuk 3 besar provinsi, belum masuk nasional. Tapi itu menjadi acuan saya. Takutnya kalau seandainya malah menurun, rasa kayak jadi kayak termotivasi juga bagi gurunya mendampingi anaknya semaksimal mungkin. Jadi betul-betul tidak hanya terbatas dari ruang ya, tapi bisa di mana saja latihannya. Selagi kayak kita tuh pendampingnya tuh yang jadi deg-degan juga ikut-ikut lomba jadinya. Akhirnya nggak nyangka juga ternyata nggak masuk. Padahal dipikir-pikir jadi kayak aduh udah biar aja kalau seandainya itu terserah anaknya. Jadi saya memang nggak paksakan. Jadi kalau memang anak ini mampunya di situ ya sudah gitu. Jadi saya tidak memaksakan sekali dia harus sempurna. Sekalinya memang anak-anak tunarungu itu memang jiwa kompetisi itu keluar sendiri ya saat lagi lomba. Jadi kaget dan terkejut. Tapi saat mereka sedang lomba, ibu gurunya tuh berdoa kami di luar ruangan. Rasa kayak menunggu anak. Pengumuman itu kayak tangan saya merinding gitu. Takutnya kayak aduh berarti nanti nurun nih, kayak kalau misalnya tahun semalam berhasil 3 besar, rasanya kalau turun kayak apa nih Tuhan, kayak tapi dalam hati aja tuh berkomat-kamit. Tapi ternyata wah sekalinya masuk tembus ke nasional dan rasanya langsung mimpi ini bener nih ke Jakarta kayak gitu. Nah memang anak murid itu kalau misalnya denger Jakarta naik pesawat itu rasanya memang kadang harus kita jadi motivasinya apa semangat untuk ke Jakarta. Begitu tahu ke nasional Bu, setiap hari ditanya kapan berangkat. Iya, jadi memang mereka tidak ada sama sekali kita harus anak-anak ini memang secara naluri mereka ini sebenarnya banyak kemampuan, banyak sekali kemampuan. Apa bedanya dengan kita ya Bapak Ibu? Kita pun juga punya kekurangan, tapi kita tidak terlihat kekurangan kita. Nah, karena anak-anak kita ini terlihat sekali, dilihat masyarakat itu ada kekurangan, sehingga optimal kemampuannya ditutupi, akhirnya nggak terlihat. Nah, ketika dia sudah menunjukkan kemampuannya, itu tidak terlihat lagi tuh kekurangannya, karena yang dilihat langsung kemampuannya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu ya, kalau memang dari penanganan yang cepat ya Pak Rizky, itu pasti anak-anak itu langsung ada perkembangan yang luar biasa. Nah itu, yang jelas anak-anaknya bisa mengeluarkan potensi tadi, skillnya yang luar biasa dengan tentunya arahan dari Bapak Ibu yang luar biasa juga. Iya itu. Nah terakhir mungkin ya dari Pak Rizky dan Bu Tiur, bagaimana pesan atau kesannya dalam selama sudah membimbing anak-anak berkebutuhan khusus di hambatan tunarungu ini, apa yang paling momen paling berharga atau rasa apa yang dimiliki gitu ketika sudah memberikan pengajaran kepada anak-anak kita ini? Kalau dari saya nih ya Bu, jadi kesannya itu ya pembelajaran yang saya dapat gitu. Jadi kembali lagi tadi yang pertanyaan pertama gitu, basic saya bukan hambatan pendengaran gitu. Jadi basicnya itu tunagrahita hambatan intelektual, kemudian kesini mengajar di hambatan pendengaran. Nah banyak pembelajaran yang saya dapat gitu. Jadi yang awalnya saya nggak paham gitu, hambatan tunarungu, hambatan pendengaran itu yang seperti ini, tapi setelah beriring dengan waktu yang berjalan itu banyak ilmu yang saya dapat gitu. Jadi bagaimana mengatasi siswa dengan hambatan pendengaran yang seperti ini, kemudian yang seperti ini, karena setiap tahun kan kemungkinan ganti nih muridnya. Jadi kan yang sekarang muridnya
mudah diatur kayak gitu. Tahun depannya kok muridnya seperti ini. Nah, itu pembelajaran tersendiri gitu buat saya gitu, bagaimana menangani dan melayani siswa dengan hambatan pendengaran yang bermacam-macam kayak gitu. Jadi intinya kesannya banyak pembelajaran yang saya dapat gitu selama mengajar siswa dengan hambatan pendengaran di sekolah luar biasa. Itu sih yang paling penting, karena ya selain bermanfaat untuk diri saya sendiri gitu, yang mudah-mudahan juga bermanfaat untuk siswanya juga kayak gitu. Ya betul. Jadi tidak hanya anak didik kita yang belajar, tapi guru pun Gurunya juga belajar. terus belajar ya, bagaimana Sepanjang hayat itu belajar. betul. Nah, kalau Bu Tiur ada nggak momen-momen yang wah gitu, yang dirasakan wah Kaget ternyata dan terkejut anak tadi. saya selain yang lomba tadi ya. Iya, betul. Kesannya memang setiap hari pasti saya menemukan banyak kesan-kesan yang terjadi memang di saat itu nggak nyangka juga. Misalnya banyak anak-anak murid saya ini kan berbagai macam umur, usia dan kelas. Nah, biasanya yang murid-murid yang sudah kelas 4 ke atas itu lebih terjadi kayak ketua kelas, maksudnya tuh ada jiwa kepemimpinan. Ya. Jadi terkadang saya tuh nggak hanya jadi guru, saya jadi siswanya, dia yang bisa jadi pemimpin. Jadi terkadang saya mikir lagi, memang daya cepat anak tunarungu tuh ada gitu, mereka tuh nggak ada masalah dalam hambatan intelektualnya. Jadi memang ketika kita diberikan perintah, dia mau menjadi tameng ya, maksudnya menjadi kepala kelas lah, ibaratnya dia menjadi pemimpin. Dia mau mengambil tanggung Jawab, iya, dia mengambil peran pengganti saya dan saya posisi duduk di bangku dia. Dia tuh mau jadi sebagai pembelajar. Jadi saya juga dapat pengalaman yang menurut saya ternyata anak-anak ini tuh nggak jauh beda ya dari saya juga. Maksudnya kadang pun memang kalau kita panggil, memang kadang suka lupa Bu Hasni kalau mereka tuh tidak mendengar gitu ya Bu Hasni ya. Jadi kadang saya manggil, oh iya saya kadang suka lupa gitu. Tapi memang itu kembali lagi saya memang harus banyak belajar ya, bahwa memang berbagai macam karakteristik di sekolah kita ini nggak hanya tunarungu aja ya Bu Hasni, tapi berbagai macam. Tapi yang saya ajar memang tunarungu. Pengalaman yang saya rasakan, mereka bisa jadi pembelajar pengganti saya di kelas, bisa jadi peran tanggung jawabnya bisa ada, dan mereka itu tidak sama sekali mereka itu betul-betul saling kerjasama. Jadi ketika temannya menangis, tidak ada pulpen misalnya, pensil biasanya anak yang kecil-kecil itu kan pensil-pensil jatuh, terus menuduh temannya, itu biasanya terjadi itu di kelas kami karena masih dasar, apalagi yang baru masuk sekolah yang dari reguler masuk ke kelas saya kan, itu kayak betul-betul ini lagi merangkul lagi, tapi akhirnya sosialisasinya dia ada kepeduliannya. Yang tadinya nggak ada suara, dia nggak keluar sama sekali, kaget temennya yang nggak ada suara, dia akhirnya merasa oh udah mulai teriak nih sekarang. Jadi bagi di kelas saya teriak-teriak itu biasanya sudah gitu, biasa aja. Bagus, mending dia ada suaranya kayak gitu. Oke. Nah, luar biasa ya pengalaman kita ini. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang belum kejadian apa yang menarik, tapi kayaknya berhubung dua tamu kita ini sangat sibuk ya. Lanjut di part 2. Nanti akan kita bahas lagi mengenai dunia pengajaran, khususnya di hambatan dengar atau tunarungu ini. Nah, mudah-mudahan akan kita sharing bisa bermanfaat ya buat dan Pak Rizky. Tidak hanya tentunya bagi kita, bagi guru, pengajar, pendidik, atau mungkin bagi guru-guru yang sekolah inklusif yang di sekolahnya reguler tapi ada anak berkebutuhan khusus. Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu referensi. Walaupun kita di sini juga sama-sama masih belajar. Oke, jadi semangat belajar, semangat mengajar ya. Nah, Sobat PLB, kita cukup dulu edisi episode kedua kali ini di podcast luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita semua, buat Sobat PLB, Bapak Ibu, orang tua, ataupun rekan-rekan sejawat guru. Boleh kalau misalnya mau ada yang ditanyakan, silahkan berkomentar, dan atau mungkin mengisi link Google Questionnaire yang nanti akan saya sematkan di kolom deskripsi. Itu saja. Terima kasih Bu Ibu Tio dan Pak Rizky sudah berbagi. Mudah-mudahan nanti kita bisa duduk bareng lagi, kita ngobrol lagi, mungkin nanti seputar yang lain lagi gitu ya. Tergantung kalau ada rekomendasi dari komentar dari Request ya. Request di kolom komentar.